Saudara, inilah Berkas Buser selengkapnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Hendris? Semoga Sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Sudah beberapa hari ini saya hanya memantau pemberitaan yang viral banget di sosial media maupun di televisi perihal kasus Vina Cirebon. Simpang siur nih informasinya nih. Bahkan polisi sudah merilis 3 DPO. Dan jejak 3 DPO ini pun terkuak nih Sahabat Hendris. Polisi mengatakan kalau 3 jejak DPO ini berada di Jakarta saat ini. Dan netizen juga mencoba untuk menelusuri. Ya, ada seseorang yang diduga salah satu DPO itu sekarang berada di Jakarta. Ya, kasus Vina ini menarik perhatian banyak pihak, ya kan? Termasuk salah satu Hotman Paris Hutapea yang begitu lantangnya mengatakan untuk segera mengusut ya anak mantan bupati. Itu viral banget videonya. Berbagai macam asumsi-asumsi nih beredar di masyarakat. Arsip Buser September 2016 saat memberitakan kasus Vina ini. Saudara, anak seorang polisi dibunuh kawanan geng motor dan pacarnya diperkosa secara bergiliran hingga tewas. Untuk mengelabui polisi, kawanan geng motor meletakkan mayat korban di jalan raya seolah korban kecelakaan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Saudara, inilah Berkas Buser selengkapnya. Sabtu malam 27 Agustus 2016 di Jalan Raya Talun, perbatasan kota dan Kabupaten Cirebon, Eki, anak anggota polisi, dan Vina, pacarnya, ditemukan tewas. Kedua mayat korban berada di samping motornya. Dengar-dengar kecelakaan. Awalnya apa? sama si pacarnya itu ya. Korban dilaporkan kecelakaan. Namun keluarga korban tidak begitu saja terima laporan ini. Ada kejanggalan dalam kecelakaan ini. Motor tidak rusak dan tiang listrik masih utuh. Jadi itu tuh rasa heran gitu. Kok masa tabrakan di trotoar sama nyabat tiang listrik kok gitu, saya bilang gitu. Tapi ya habis namanya saya udah tua, nggak ngerti ya. Di bagian mana aja Bu itu lukanya Bu? Lukanya bagian kaki aja sama kepala. Parah Bu, sama muka geseng. Oh lebam memar. Kejanggalan ini diselidiki polisi. Korban kecelakaan tunggal pun dikoreksi menjadi korban diduga dibunuh. Setelah kita yakin bahwa ini memang kasus pembunuhan yang dilakukan kepada korban, kita melakukan upaya-upaya penangkapan orang tersangka, dan kita berhasil menangkap beberapa orang tersangka, awalnya 7. Setelah itu beberapa lama berikutnya tertangkap lagi 1, jadi 8 kita tangkap. Dari jumlah tersangka 11 orang. Kabar pembunuhan Eki dan Vina menjadi viral di media sosial. Bahkan salah seorang yang diduga terlibat pengeroyokan dan perkosaan ini mengucapkan ucapan bela sungkawa. Di lahan kosong di kawasan Majesem, Cirebon inilah Rizky atau Eki dihabisi kawanan geng motor dan Vina pacarnya diperkosa 11 orang secara bergiliran hingga tewas. Kemudian setelah mereka berhasil, Bagaimana sih pendapat Komarudin Simanjuntak, ya, pengacara terkenal perihal kasus ini? Kalau saya perhatikan, Komarudin Simanjuntak itu skakmat profesionalitas polisi di sini. Pertama, kita prihatin ya. Saya ucapkan duka cita kepada keluarga Vina itu ya.
memang pertama dia bilang itu korban pemerkosaan dan tabrak lari. Nah, pertama dibilang tabrak lari dulu. Tapi kalau tabrak lari kok motornya utuh. Motor tidak ada apa-apa. Tapi kok mayat laki-laki ditaruh di situ, mayat perempuan bawa blur gitu ya. Tetapi motornya tidak apa-apa. Nah, itulah kelemahan daripada polisi kita. Karena polisi itu rata-rata tamat SMA, kursus 3 bulan di puncak sana atau di namanya, langsung jadi polisi. Nah, itulah kelemahan daripada negara kita. Harusnya polisi itu kuliah 4 tahun. Kuliah sarjana hukum atau sarjana ekonomi atau sarjana yang potensial lainnya. Tapi ini cuma tamat SMA atau tamat SMP, kursus 3 bulan jadi polisi, gagah-gagahan gitu loh. Nah, itu kelemahan kita yang pertama. Yang kedua, saya lihat dari film itu, setelah sedemikian lama baru terungkap ternyata perempuannya diperkosa. Kemudian cowoknya juga dibunuh. Tetapi kan polisi harusnya mengantisipasi ini dan telah mengambil sidik-sidik jarinya, termasuk modusnya, karena tidak ada kerusakan pada motor itu. Nah, sekarang dibuat jadi film ya, film Pina, jadi rame lagi. Nah, setelah dari rame, katanya ada polisi atau berseragam polisi atau oknum polisi diduga mengancam keluarganya, jangan dibikin rame lagi, atau mengancam anak tetangganya, jangan dibikin rame lagi, jangan dibikin rame lagi. Nah, ini harus ditangkap karena ini mengetahui ini yang mengancam ini. Jadi orang-orang seperti ini harus segera ditangkap. Lebih bagus Indonesia mati kita bersama daripada membiarkan hidup seperti ini. Gitu loh. Jadi orang yang berani mengancam ini pasti dia tahu apa yang terjadi. Itu menurut saya. Itu karena lari dari penuntutan atau katakanlah pendidikan dan penuntutan dari pengadilan, lari dari situ itu menambah hukumannya. Bila perlu itu karena perbuatannya sangat sadis, memperkosa gitu ya, dan membunuh cowoknya, itu harus dihukum mati. Harus dihukum mati supaya jerak yang lain tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu. Kalau bisa itu, kalau tangkap orangnya, kita anjurkan dihukum mati. Karena kenapa? Sudah memperkosa wanitanya, juga membunuh suaminya gitu. Dan saya yakin ini pelakunya itu pasti orang hebat. Dan informasi yang saya dengar di televisi itu, dia dari geng motor ya, dan keluarga polisi gitu. Jadi kalau bisa ini harus dihukum mati ini. Dia merubah wajahnya, misalnya merubah wajahnya, merubah polanya, saya yakin sidik jarinya pasti sama. Apapun ceritanya, biar wajah berubah, tapi sidik jari pasti sama. Apabila polisi bekerja untuk mengambil sidik jari daripada mayat-mayatnya itu. Gitu. Memang benar, no viral, no justice. Apa-apa kalau tidak diperalkan, polisi kita ini tidak bisa bekerja. Maka untuk seperti saya minggu lalu di Medan itu, bagaimana preman-preman mengelola TNI, Polri dan Satpol PP? Kan prihatin kita. Kok bagaimana itu preman-preman itu yang di Medan bisa memerintahkan TNI, Polri dan Satpol PP? Maka saya datang, tangkap, saya bilang. Saya suruh dulu klien-klien saya itu melapor. Saya kunjungi ke rumah sakit, saya kunjungi ke polsek itu. Di Polres itu kayak bos dia. Sudah membacokin tangan orang, bukannya diborgol. Malah anak-anak saya ngomong-ngomong begitu. Tangkap ini, nggak boleh keluar, saya bilang. Maka baru dimasukin penjara. Kemudian di Polres, udah 5 bulan. Ditendang ibu-ibu dan bapak-bapak itu. Sama anaknya ibu-ibu itu. Nggak ditangkap juga.
Tapi begitu saya bilang, tangkap ini, berimbas ke situ. Di mana yang tersangka 5 bulan lagi? Baru ditangkap. Itu pun yang lain ditangkap, bukannya pelakunya itu. Yang ditangkap adalah yang masang spanduk gitu loh. Jadi seperti inilah polisi Indonesia. Harusnya kalau polisi kita profesional dan modern dan terpercaya, tidak perlu lama-lama. Bayangkan itu polisi itu sampai 5 tahun, 7 tahun itu berkas gitu. Jadi polisi itu adalah jadi tukang tulis buku, mencatat. Untuk apa itu berkas dicatat-catat? Dikumpul di belakang, dikumpul di atasnya itu. Kasus 5 tahun lalu, kasus 6 tahun lalu, kasus 7 tahun lalu. Untuk apa kasus seperti itu? Kalau misalnya ada pelaku, coba catat begini, kasih ke polisi, contoh di pengadilan, catat kasih ke jaksa, bawa ke pengadilan, gitu. Kayak di Australia itu kan, sama di Sydney itu kan, cuma 3 minggu udah sampai di pengadilan. Kalau di sini 5 tahun, 7 tahun itu, bingung saya ngeliat polisi di sini. Karena kenapa? Karena polisi kita tidak punya kemampuan. Karena cuma lulus 3 bulan, pulang dari situ langsung pegang senjata. Itu loh. Walaupun ada komandan-komandannya sedikit, satu dari beberapa itu dari alumni Semarang. Ibaratnya perwiranya gitu loh. Tapi kerjanya juga belum tentu bisa. Orangnya satu aja hukum perjanjian juga belum mahir. Bagaimana kalau orang itu sama dengan di kepolisian baru lulus belum tentu bisa gitu loh. Jadi seperti inilah penegakan hukum di Indonesia. Makanya Indonesia ini sudah 74 tahun yang merdeka ya, masih memprihatinkan penegakan hukumnya. Mudah-mudahan kasus Vina ini segera selesai. Lalu apa sih yang bisa kita ambil hikmah dari kasus Vina ini? Pertama, kita menginginkan tentunya mengharapkan semoga kasus ini bisa segera berakhir, keluarga tabah ya, dan bisa selesaikan dengan tepat ya, pihak kepolisian bisa bekerja. Lalu kemudian yang kedua, ini menjadi pembelajaran nih untuk kita semua, untuk kita yang punya putra putri di rumah. Yuk jaga putra putri kita, jangan terlibat dengan geng motor seperti ini. Nah, akibatnya itu luar biasa ya, pergaulan guys ya. Jadi kita harus jaga putra putri kita. Betul Sahabat Hendris. Itu saja video kali ini Sahabat Hendris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.